Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk, Bab 449, di mana orangnya Zhao Sufen adalah istri wali kota lama. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di samping sumur di halaman. Tidak ada lampu di halaman, hanya cahaya bulan yang redup. Malam itu pekat, seperti gelap, darah dingin perlahan mengalir keluar dari mayat yang membusuk. Udaranya lengket, Zhao Sufen menarik napas, tetapi merasa pepohonan dan tanah di halaman tampak busuk, dan tercium bau yang menyesakkan. Ada rasa sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya. Zhao Sufen mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Baunya darah. Ngomong-ngomong, suaminya, Lao Li Tu, yang memukulinya. Kesadarannya perlahan kembali, dan dia tersandung untuk bangun, tersandung di bawah kakinya. Melalui sinar bulan, dia melihat bahwa itu adalah patung Bakus yang telah diabadikan di rumahnya selama bertahun-tahun, tapi kepalanya hilang. Luka di kepalanya disebabkan oleh suaminya yang menggunakan patung Bakus tersebut. Di tengah malam, dia terbangun oleh suara suaminya dan mendapati suaminya berjalan keluar dengan kaku dan menatap lurus ke arahnya seolah-olah dia dirasuki setan untuk menghentikannya. Kemudian suaminya bertingkah seolah dia tidak mengenalinya. Begitu saja, dia akan mengangkat patung Dionysus dan menghancurkannya di kepalanya. Dia pingsan dalam satu gerakan. Li Tu lamanya adalah wali kota lama kota Sisui. Dia tidak pernah memiliki temperamen buruk dan tidak pernah memukulinya. Semakin Zhao Sufang memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Segera berlari keluar halaman dan pergi ke rumah sebelah untuk menelepon seseorang. Buka pintunya dengan cepat, buka pintunya dengan cepat. Sesuatu terjadi pada Li Tu lama kita. Saat ini, seluruh kota menjadi sunyi senyap. Ketika Zhao Sufen mendengar suara ini, anjing penjaga di setiap rumah terbangun dan mulai menggonggong satu demi satu. Orang-orang yang sedang tidur pun terbangun, dan mereka segera mengenali bahwa yang menelepon adalah istri wali kota yang lama. Wali kota lama adalah tulang punggung kota Sisui. Penduduk desa khawatir akan terjadi sesuatu dan tidak berani menyia-nyiakan waktu. Segera, setiap rumah di kota menyalakan lampu satu demi satu, dan banyak orang mengenakan pakaian mereka dan datang. Ada apa? Apa yang terjadi dengan luka di kepalamu? Di mana wali kota yang lama? Apa yang terjadi? Ketika orang-orang datang ke rumah wali kota tua dan melihat ekspresi panik di wajah Zhao Sufen, mereka diam-diam berspekulasi di dalam hati. Zhao Sufen sangat ketakutan sebelumnya. Dia terluka di kepalanya, dan kehilangan banyak darah. Wajahnya pucat, dan suaranya bergetar. Li Tu kita yang lama, dia takut dia menabrak hantu. Apa? Saat ini, wajah orang-orang berubah. Apa maksudmu dengan ghosting, Sufen? Jangan bicara omong kosong di tengah malam. Saya tidak berbicara omong kosong, itu benar. Bagaimana bisa? Wali kota tua itu baik-baik saja di siang hari. Dia bahkan tidak menderita penyakit apapun. Dia bahkan menegosiasikan persyaratan dengan putri tertua keluarga Ye. Mengapa semuanya berjalan begitu baik, lalu tiba-tiba? Zhao Sufen menyeka air matanya. Lihat ini. Sambil berbicara, dia menyerahkan patung Bakus,
yang kepalanya telah dipenggal dan hanya tersisa separuh tubuhnya, untuk ditunjukkan kepada penduduk desa. Awalnya penduduk desa masih berbicara satu sama lain, namun saat melihat patung Bakus, ekspresi mereka berubah. Seolah-olah dia terus berbicara, dia akan melanggar suatu tabu yang berbahaya. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi. Kenapa kamu tidak bicara? Bantu aku menemukan Li Tutua. Dia dirasuki roh jahat dan melarikan diri. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Zhao Sufen menyeka air matanya. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Pada saat ini, seseorang sepertinya akhirnya tidak tahan lagi dan memecah kesunyian dengan suara rendah. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh saat kamu memuja patung Bakus baru-baru ini? Semua mata tertuju pada orang yang berbicara. Kemudian laki-laki itu berkata lagi. Patung Bakus di rumah kami sepertinya berubah wajahnya akhir-akhir ini. Dulunya adalah patung Bakus yang tersenyum, tapi sekarang selalu terasa memiliki ekspresi yang sangat aneh. Senyuman itu hilang dan berubah menjadi sesuatu jahat. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti menyalakan saklar. Kamu juga melihatnya? Aku tidak pernah berani bilang kalau patung Bakus di rumahku jadi aneh. Keluargaku juga sama, mungkin sudah berubah sejak sebulan yang lalu. Yang ada di keluargaku, sudah berubah sejak setengah tahun yang lalu. Menyeramkan sekali. Kupikir hanya keluargaku yang seperti ini, jadi aku tidak pernah berani memberitahu siapapun. Apakah kita melakukan sesuatu yang menyinggung Dewa Dionysus? Apakah semua penyakit aneh di kota akhir-akhir ini ada hubungannya dengan masalah ini? Untuk beberapa waktu, orang-orang mulai berspekulasi lagi. Saya ingat, setengah tahun yang lalu, bukankah kilang anggur di kota kita menerima sejumlah mesin baru? Ya. Kami dulu menanam windgrass secara manual. Itu Ye Yunlan, lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia bilang dia tidak ingin kami bekerja terlalu keras. Jadi dia beralih ke budidaya mekanis. Sejak saat itu, hal-hal aneh terjadi. Mulai terjadi di kota kami. Ye Yunlan pasti telah menyinggung patung Bakus. Semakin banyak orang berbicara, mereka menjadi semakin marah. Mereka berharap mereka bergegas menemui Ye Yunlan dan membunuhnya untuk meminta maaf kepada Dewa Dionysus. Zhao Sufen menjadi semakin cemas setelah mendengar ini. Kita akan membicarakan patung Bakus nanti. Sekarang Lao Litu hilang, kita harus segera menemukannya. Ya. Nyawa wali kota lama dipertaruhkan, cepat pergi. Saya pikir itu mungkin pergi ke kilang anggur. Ayo kita mencarinya di kilang anggur. Ye Yunlan tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Mari kita bagi pasukan kita menjadi 2 kelompok. Kamu pergi ke kilang anggur, dan kita akan mencari Ye Yunlan untuk mencegah mereka melarikan diri. Malam yang semula mati pun terganggu seperti ini. Penduduk desa di kota Sisui menjemput pria itu, saling menyemangati, dan berkumpul di kilang anggur. Ye Yunlan dan Ye Yan tinggal di sebuah rumah bangsawan sekitar 3 kilometer jauhnya dari kilang anggur. Kebisingan di luar istana dengan cepat dilaporkan ke telinga Ye Yan dan Ye Yunlan. Nona, tuan muda kedua, ups, sesuatu terjadi di kota. Yue Jun berkeringat dingin dan terlihat sangat tidak senang. Wali kota lama telah menghilang.
Sekarang semua penduduk desa curiga ada sesuatu yang terjadi pada wali kota lama. Ini ada hubungannya dengan reformasi kilang anggur yang dilakukan wanita tertua setengah tahun yang lalu. Namun, setelah mendengar kata-kata Yue Jun, Ye Yunlan dan Ye Yan hanya saling berpandangan. Ayo, kita lihat. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu berjalan keluar. Yue Jun segera mengikuti kilang anggur. Li Sufen dan penduduk kota setengah mengepung dan setengah menjaga Ye Yan dan Ye Yunlan. Sekelompok besar orang berdatangan ke kilang anggur. Tak lama kemudian, orang-orang pertama kali menemukan penjaga keamanan yang sedang tidur. Ketika orang-orang ini ditampar hingga bangun, penjaga keamanan tentu saja tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka terus berjalan masuk. "Bukankah itu Xiao Zhang?" seru seorang penjaga keamanan. "Saya melihat seseorang tergeletak di tengah jalan, itu adalah Xiao Zhang." Penjaga keamanan juga berlari dan membangunkannya. "Xiao Zhang, apakah kamu melihat wali kota tua dan Liu Dezu?" Xiao Zhang mengantuk. Mereka masuk. Orang-orang tidak repot-repot bertanya lagi dan bergegas masuk. Saat berbelok di tikungan, pemandangan cemerlang muncul di depan mereka. Darah dalam jumlah besar sudah mengalir di tanah. Di tengah genangan darah, dua orang tergeletak. Mereka memegang pisau di tangan mereka, dan leher mereka dipotong menjadi dua. Itu adalah wali kota lama dan Liu Dezu. Bab 450. Penonton sangat bersemangat. Itu, orang tua itu, Li Sufen melihat sekilas dua mayat di tanah, dan kakinya melemah. Jika orang di belakangnya tidak memiliki mata dan tangan yang cepat untuk membantunya, dia akan jatuh ke tanah. "Ya Tuhan, mengapa kamu mati? Apa yang harus saya lakukan jika kamu mati?" Air mata Li Sufen langsung pecah dan dia menangis karena sedih. Warga kota lainnya juga berduka. Wali kota lama sudah meninggal. "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi, wali kota tua?" Wali kota tua telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kota Sisui, dan hampir setiap rumah tangga di kota tersebut telah menerima kebaikan orang tua tersebut. Oleh karena itu, setiap orang merasa sangat tidak nyaman ketika melihat lelaki tua itu terbaring di tanah dengan menyedihkan dan sekarat seperti ini. Adapun tubuh Liu Dezu yang tergeletak di sampingnya, tidak ada yang memperhatikannya untuk sementara waktu. Biasanya, ketika orang ini meninggal, beberapa orang akan menghela nafas. Tapi sekarang perhatian semua orang terfokus pada wali kota lama. Setelah kesedihan yang singkat, muncullah kemarahan yang hebat. "Itu kamu, ini semua karena kamu, wali kota tua itu terbunuh." Seseorang meraung, sambil berteriak. Ye Yan, Ye Yunlan dan yang lainnya dikelilingi oleh penduduk kota. "Apa yang akan kamu lakukan?" Yue Jun tampak gugup dan berteriak keras. "Apa yang kamu lakukan? Kalian telah menyinggung dewa anggur dan membunuh wali kota tua. Menurutmu apa yang akan kami lakukan?" Seseorang berteriak dengan marah. Saat dia melihat mayat wali kota tua dan Liu Dezu, Yue Jun merasakan sesuatu yang buruk. Namun sebelum dia sempat memikirkan cara untuk mengeluarkan putri sulungnya, penduduk kota sudah berdatangan. Sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menstabilkan situasi. "Teman-teman,
Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya tahu bahwa kematian wali kota lama membuat semua orang sangat sedih, dan Anda harus tenang dan menemukan pelaku sebenarnya, kata Yue Jun setenang mungkin. Namun perkataannya tidak hanya gagal menenangkan warga kota, namun emosi mereka pun tampak semakin heboh, dan mata semua orang tampak merah karena marah. Ekspresi wajah Ye Yan tidak berubah sama sekali, dia hanya menyipitkan matanya sedikit. Kabut putih yang keluar dari pabrik sepertinya mulai mengalir. Namun saat ini, tidak ada jejak angin. Tidak masalah, ini salahmu, wanita tertua dari keluarga Ye. Pada saat ini, Li Sufen tiba-tiba berdiri tegak, menunjuk ke arah Ye Yunlan, dan meraung sedih dan marah. Mata merah di matanya sangat pekat, dan matanya merah. Ye Yunlan memandang Li Sufen dan bertanya dengan suara yang dalam, "Bibi Li, apa maksudmu dengan ini?" Li Sufen mengertakkan gigi dan berkata, "Aku sudah menemukan jawabannya. Kota Sisui akan berada dalam bencana hari ini. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewa Dionysus. Itu semua karena rumput liar, terjadi keributan di antara warga kota. Rumput minuman keras adalah ramuan unik di kota Sisui. Saat itu, nenek moyang keluarga Ye menemukan bahwa menambahkan ramuan ini selama proses pembuatan bir dapat membuat anggur yang diseduh lebih manis dan lembut, sehingga mereka mendirikan bisnis keluarga Ye di kota Sisui yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penduduk kota Sisui menganggap rumput anggur sebagai hadiah dari dewa anggur kepada mereka. Sekarang, semua orang terkejut mendengar bahwa masalah tersebut mungkin melibatkan rumput minuman keras. Li Sufen menunjukkan senyuman sedih, menoleh ke penduduk kota dan berkata, "Kota Sisui kami, di bawah perlindungan Dewa Dionysus, selalu memiliki tradisi menanam tanaman anggur. Awalnya, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Dewa Dionysus atas pemberiannya, setiap rumah tangga merawatnya dengan tangan dan menanamnya secara artifisial, sudah berjalan lancar selama bertahun-tahun. Tahun lalu, Anda bersikeras melakukan beberapa reformasi dan membujuk kami dengan kata-kata manis untuk mengubah penanaman buatan menjadi penanaman mekanis. Saat itu, saya merasa tidak enak, tapi tidak ada yang mempercayai saya. Sekarang, Dionysus marah, dan dia memperingatkan kita." Suara Li Sufen tajam dan sedih. Setiap penduduk desa yang mendengarnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah mengikuti kata-kata Li Sufen. Murka Dewa Dionysus benar-benar telah tiba. Li Sufen menunjuk ke arah Ye Yunlan lagi. "Ini semua karena kamu rakus akan keuntungan dan ingin lebih banyak penduduk kota bekerja di pabrik Ye dan menghasilkan lebih banyak uang untukmu." Ye Yunlan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melakukan reformasi agar pabrik anggur Yejia dapat mengikuti perubahan zaman. Bagaimanapun, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah dari hari ke hari. Hanya ketika hasil rumput anggur meningkat, keluarga Ye dapat memperoleh hasil yang lebih besar. Dan pada saat yang sama, penduduk kota Sisui akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Ini adalah hal yang saling menguntungkan. Li Sufen, apakah kamu tidak merasa bersalah karena mengatakan ini? Wanita tertua memiliki niat baik.
Dia tidak ingin kamu menderita, dan dia juga ingin kamu mendapat lebih banyak. Namun penduduk kota sepertinya tidak mendengarkan perkataannya sama sekali. Itu masuk akal, saya kira demikian. Sial, bagaimana keluarga Ye bisa begitu baik dan memberikan mesin secara gratis? Ternyata mereka hanya untuk mengeksploitasi kita dengan lebih baik. Orang-orang ini berbicara satu sama lain dan bersemangat. Yue Jun sangat marah. Dalam hal ini, jelas bahwa wanita tertua melakukannya demi kepentingan semua orang. Ketika dia mengusulkan rencana ini, Ye Yunfan dan kerabat keluarga Ye lainnya menentang, dan mereka semua merasa bahwa penduduk kota Sisui harus diizinkan untuk membayarnya. Ye Yunlan lah yang menentang semua pendapat dan memutuskan untuk membiarkan keluarga Ye memikul tanggung jawab. Yue Jun masih ingat ketika mesin itu diserahkan kepada penduduk kota. Orang-orang ini sangat berterima kasih dan gembira. Tak disangka, kini mereka semua dipenuhi kebencian. Kamu, Yue Jun ingin berdebat dengan orang-orang ini, tapi dihentikan oleh Ye Yunlan. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ye Yunlan melirik ke arah Ye Yan, ekspresi Ye Yan tenang, tanpa ada tanda-tanda kecemasan, tapi matanya sesekali mengamati kerumunan, seolah sedang mengamati dan menunggu sesuatu. Ye Yunlan merenung sejenak dan kemudian berkata dengan tenang, "Semuanya, harap diam." Suaranya tidak nyaring, namun saat dia berbicara, momentum tak kasat mata muncul dari tubuhnya. Emosi warga kota yang hampir mencapai puncaknya justru mereda. Wali kota lama sudah meninggal, dan saya sama sedihnya dengan Anda. Tapi apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Untuk sesaat, kilatan keraguan muncul di mata seluruh warga kota, termasuk Li Sufan. Aliran kabut tipis di area pabrik sedikit meningkat secara perlahan. Berhenti bicara omong kosong, mata Li Sufan menjadi lebih merah dan berteriak, "Tidak peduli kata-kata manis apa yang kamu ucapkan sekarang. Kami tidak mempercayainya." Saat dia berteriak seperti ini, penduduk kota yang akhirnya tenang mulai bersemangat kembali. "Ya, aku tidak bisa mempercayaimu, kita tidak bisa membiarkan dia membohongi kita lagi. Kita perlu mencari orang lain yang bisa mengambil keputusan untuk kita." Mereka berteriak. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berkata dengan keras, "Tuan Ye, ini Ye Yunfan. Tuan Ye ada di sini." Bersambung.